Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Kabar kalian? Mudah-mudahan dimanapun kamu berada, kapanpun kamu menonton video ini, kamu dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan semangat, serta kamu dalam keadaan happy. Kenapa? Karena happy itu akan membuat segala hal itu merasa lebih mudah lah, terasa lebih mudah. Nah, teman-teman semuanya, kembali lagi kita bersama Kak Ahmad. Di sini kita akan mereview buku di program Lambung Cerdas. Seperti yang teman-teman ketahui, subscriber Lambung Cerdas pasti udah tahu kalau Lambung Cerdas itu ada yang namanya bedah buku lah, bedah buku, menceritakan buku atau menceritakan ulang lah buku bacaan-bacaan gitu. Karena di tim Lambung Cerdas ini kita itu ada bacaan buku itu wajib satu buku ya, sebetulnya minimal satu buku. Jadi di kesempatan kali ini saya membaca buku dari hadiah dari teman saya, dari bukunya Denny Eda Panun yang berjudul Bagaimana Menghancurkan Pikiran-Pikiran Negatif dan Menjadi Pribadi yang Positif dan Bahagia. Nah, bukunya ini sampulnya warna kuning depan belakang. Jadi teman-teman semuanya, buku ini sebetulnya belum selesai saya baca. Dalam artian bukan selesai membaca ya, tapi belum selesai merangkum bacaannya karena memang ternyata good banget. Kenapa? Karena di dalamnya ini kan dari judulnya aja itu udah pertanyaan bagaimana menghancurkan, dan jawabannya adalah ada lebih kurang 101 cara gimana cara menghancurkan pikiran negatif. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan simpulkan aja ada beberapa cara untuk menghancurkan pikiran negatif itu. Salah satunya adalah kita itu harus berpikir positif. Kita selalu harus berpikir positif. Jadi kita juga harus hilangkan rasa pikiran negatif itu dengan cara menghilangkan rasa malas. Jadi di sini disebutkan juga salah satunya yaitu hancurkan pikiran negatif yang berupa kemalasan. Jadi pikiran negatif itu kan sebetulnya kita itu sama-sama tahu ya, kayak kemalasan, kayak tidak berani mengeksekusi, habis itu tidak produktif, tidak kreatif dalam berpikir. Itu sebetulnya hal-hal yang negatif. Nah, caranya adalah, pada dasarnya adalah yang saya baca dari buku ini, kayak hancurkan pikiran negatif dengan tersenyum. Ini maksudnya adalah kita itu setiap hal yang kita lakukan, baik itu kita bad mood, baik itu kita bad mood di luar lalu kita ke kantor misal, itu kita harus tersenyum, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena yang selalu kita katakan adalah senyum itu menular gitu. Jadi ketika kayak di kantor ini kita itu wajib senyum gitu loh, wajib senyum, karena senyum itu ya pasti vibe-nya positif lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kenapa di sini salah satunya yaitu cara menghancurkan pikiran negatif dengan cara tersenyum. Dan masih banyak juga kayak cara menghancurkan pikiran negatif itu menghidupkan kasih sayang. Jadi menghidupkan kasih sayang, menumbuhkan kebahagiaan. Jadi banyak hal. Dan teman-teman semuanya, untuk melakukan ini sebetulnya dari buku ini itu kita udah ketahui, seenggaknya Mbak Denny Eda atau penulis ini sebetulnya dia merangkum ada 101 rasa negatif yang mungkin ini pengalaman beliau. Tetapi teman-teman semuanya, kita juga harus tahu apa sih yang negatif dalam diri saya. Kayak semisal di sini saya banyak hal yang saya baca adalah kayak gimana cara hancurkan pikiran negatif dengan produktivitas. Jadi kita tuh harus selalu berpikir gimana caranya berproduktif, bagaimana caranya kita itu jangan sampai melakukan hal-hal yang nggak ada rasa produktifnya sama sekali. Nah itu dalam bacaan buku ini itu kita sebetulnya menyadari, oh iya,
Dan di sini ada solusinya. Mereka kasih solusi kayak misal kita itu ada pengalaman, misal di sini ada pengalaman organisasi, salah satunya itu kita harus bersosialisasi, bercengkrama dengan orang-orang banyak, bercengkrama dengan orang-orang baru, dan hal-hal itulah yang bikin kita kadang-kadang merasa secara nggak sadar itu menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita itu sebetulnya. Dan yang paling keren juga gimana cara menghancurkan rasa ngeluh gitu. Rasa ngeluh kayak di kantor ini juga kita itu dilarang banget yang namanya ngeluh, dan ada caranya. Caranya gimana? Caranya adalah ya kita harus selalu mengapresiasi diri sendiri. Jadi kita itu harus mengapresiasi dan evaluasi, mengapresiasi, mengevaluasi. Cara menghancurkan pikiran negatif dengan melatih diri disiplin. Nah, salah satunya di sini adalah poin penting cara melatih diri menghilangkan rasa pikiran negatif itu adalah selalu berdisiplin. Karena kalau disiplin teman-teman semuanya pasti itu bakal bakal hasilkan hal yang paling baik lah, kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya kayak hancurkan pikiran negatif dengan belajar optimis. Jadi optimis itu harus ada dalam diri kita. Kenapa? Karena sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita benar-benar percayai akan ada, itu pasti hasilnya akan berbeda dibandingkan kita memelihara pesimis. Karena pesimis itu hal negatif. Nah, jadi cara menghilangkan rasa pesimis adalah kita harus optimis, meyakinkan sesuatu yang kita yakini, meyakinkan sesuatu yang kita yakini. Kayak gitu teman-teman semuanya. Dan ada juga hal-hal yang emosi gitu, kayak hancurkan pikiran negatif dengan menguasai emosi. Nah, jadi ini poin penting juga dalam buku ini adalah hancurkan pikiran negatif dengan menguasai emosi. Jadi emosi itu sebetulnya teman-teman semuanya, kadang-kadang kita itu perlu rehat sebentar aja, beberapa detik aja untuk melakukan sesuatu. Jadi kita itu perlu menahan emosi itu sebetulnya nggak sejam 2 jam, enggak. Kita menahan emosi itu cuman ya 10-15 detik aja lah. Ya kalau kita Islam misal kita beristighfar, atau kalau dalam kepercayaan lain itu kita diem gitu, mengingat sesuatu yang itu kadang-kadang ini nih kalau gue ngelakuin ini hasilnya seperti apa sih, nah gitu. Nah, cara-cara hal seperti itu gimana cara kita menguasai emosi, gimana cara kita menguasai apa yang bakal terjadi nantinya kita ketahui, itu dengan cara menguasai emosi ini teman-teman semuanya. Dan banyak lagi menghancurkan pikiran negatif itu dengan cara menciptakan harapan dan impian. Jadi bermimpi, mengharap sesuatu itu sesuatu yang sangat perlu. Kenapa? Karena kalau memang nggak pernah ada impian, nggak pernah ada harapan, nggak ada hope, ya artinya itu negatif kan. Karena orang positif itu dia pasti ada yang namanya impian, ada yang ingin dia capai, ada yang ingin dia harapan dia itu tercapai, hope-nya dia ada. Jadi caranya adalah untuk menghilangkan negatif itu kita harus ada tuh yang kita inginkan, yang kita impikan. Jadi kalau di kantor ini kita itu wajib ada mimpi setidaknya 3 dalam setahun. Nah, itu juga salah satunya adalah cara menghilangkan rasa negatif dalam diri kita. Karena kalau kita nggak berani bermimpi, ya gimana kita mau mendapatkan sesuatu kan gitu. Nah, sama hancurkan pikiran negatif yang berupa hidup konsumtif. Nah, jadi hidup konsumtif ini poin yang menurut saya salah satu yang sering saya baca juga, yang saya baca ulang-ulang, cara hancurkan pikiran negatif yang berupa hidup konsumtif. Karena hidup konsumtif itu sebetulnya tentunya berbeda-beda, tapi kita yang tahu tuh, saya ini udah termasuk konsumtif apa enggak ya gitu. Kita yang tahu sebetulnya, karena konsumtif menurut saya itu berbeda dengan teman-teman di sana, tentunya beda. Jadi teman-teman semuanya
cara menghilangkan rasa pikiran negatif itu adalah salah satunya yakni yang berupa hidup konsumtif itu, yaitu kita tuh harus tahu gue ini udah termasuk konsumtif nggak ya kalau beli sesuatu ini gitu, atau gue ini udah termasuk keinginan yang memang saya perlukan apa enggak gitu loh. Nah itu teman-teman bisa ukur sendiri apa ini termasuk konsumtif apa enggaknya gitu. Dan yang saya anggap terakhir sih sebetulnya, karena memang banyak banget teman-teman semuanya, dan ini kalau saya bacain semuanya itu pasti nggak bakal selesai sejam 2 jam gitu. Tetapi saya mengambil inti-inti sarinya dan ya termasuk memperkenalkan buku ini dengan teman-teman semuanya, biar teman-teman bisa beli gitu. Hancurkan pikiran negatif dengan terus bergerak. Jadi terus bergerak ini salah satu hal yang saya bikinkan poin penting di buku ini, yang memang saya terus baca terus menerus, karena terus bergerak itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Jadi salah bergerak, nggak salah bergerak itu tetap harus move lah. Kalau bahasa saya itu move on lah teman-teman, karena nggak ada yang mau ngelakuin sesuatu itu untuk kita, nggak ada. Jadi kita itulah yang mau melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Ya mungkin ada yang mau membantu, cuman itu hanya sekadar membantu. Tapi kalau untuk mencapai hope kita, impian kita itu saya rasa sih tidak akan ada. Jadi hancurkan pikiran negatif dengan terus bergerak itu adalah salah satunya ini. Jadi kita harus terus bergerak, kita harus terus move untuk mencapai impian-impian, dan tentunya buku ini adalah untuk apa ya? Untuk penutup lah bahasanya. Itu adalah buku ini wajib banget teman-teman baca, wajib banget teman-teman lihat. Dia kalaupun sebetulnya pada dasarnya ini masalah kita sih sebenarnya. Kalau kita udah tonton kayak yang saya bilang tadi itu, kayak hancurkan pikiran negatif yang berupa kegelisahan itu kan negatif tuh. Kayak kemalasan itu negatif, tidak berani mengeksekusi rencana itu negatif. Nah, jadi di sini buku ini menjelaskan ini negatif, caranya seperti ini. Ini negatif, caranya seperti ini. Dan kayak hancurkan pikiran negatif dengan menghidupkan kasih sayang. Gimana sih kekuatan kasih sayang itu bisa mengantarkan kita menghilangkan rasa negatif kita itu gitu. Atau menumbuhkan kebahagiaan. Gimana cara hancurkan pikiran negatif dengan menumbuhkan kebahagiaan, itu dijelaskan semua di buku ini. Dan ada 101 pikiran negatif yang perlu kamu baca di sini. Dan di sini teman-teman semuanya saya sangat rekomendasikan, karena buku ini sebetulnya adalah buku bacaan saya juga. Jadi beberapa bulan ke depan saya itu fokusnya ke pengembangan diri dan speak sebetulnya, karena saya masih fokus di tahun ini itu untuk pengembangan diri, untuk ya seenggaknya perubahan diri saya sendiri. Dan mungkin dari review buku ini, kesimpulan sedikit dari buku ini itu bisa menimbulkan rasa ingin teman-teman untuk sama-sama membaca atau menyelesaikan buku bacaan, ya ini bagaimana menghancurkan pikiran-pikiran negatif dan menjadi pribadi positif dan bahagia. Gitu teman-teman semuanya, terima kasih atas tontonan kalian, atau kalian udah nonton materi ini. Jadi mungkin next kita akan kembali lagi dengan review buku lainnya. Dan jangan lupa juga, kita juga ada artikel terkait dengan bacaan bukunya, bisa kalian cari di web Lampung Cerdas. Itu artikel itu bisa kalian baca juga. Ya mungkin ini juga akan saya rangkum dan saya masukin ke artikel mungkin gitu ya. Nah itu teman-teman semuanya, terima kasih. Itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.